Sebuah minibus terbakar di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Peristiwa bermula saat mobil melaju kencang dari arah Kelapa Gading menuju Cawang. Kemudian mobil menabrak pembatas busway hingga terguling. Warga yang ada di lokasi berupaya membalikkan mobil dan menyelamatkan pengemudi. Namun tiba-tiba mobil mengeluarkan api dan dengan cepat membesar. Sementara itu pengemudi yang ternyata dalam kondisi mabuk terluka ringan. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan pengerahan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Macet, Pak. Inilah aksi arogan saat pengendara mobil mewah bernomor polisi kendaraan khusus RI25 berusaha menyerobot antrean di gerbang tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan. Video yang dibagikan oleh salah satu akun media sosial ini pun viral. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun polisi masih melakukan penyelidikan terkait keaslian nomor polisi khusus yang terpasang di kendaraan mewah itu. Benar kejadian tersebut terjadi di gerbang tol Cilandak Utama 2. Kode registrasi RI25 memang diperuntukkan untuk pejabat tinggi negara. Kemudian apakah TNKB dan NRKB tersebut asli atau palsu, kami masih menunggu konfirmasi dengan instansi terkait. Diketahui, mobil berplat nomor RI25 merupakan nomor polisi kendaraan khusus yang digunakan oleh pejabat tinggi negara. Aksi pengemudi yang menyerobot antrean kendaraan dinilai sangat membahayakan keselamatan hingga jadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan sebuah mobil melaju kencang lawan arah di tol Tangerang, Jakarta menjadi viral. Aksi berbahaya yang terjadi di sekitaran gerbang tol Benda kilometer 1 membuat pengendara lainnya panik dan terpaksa memperlambat laju kendaraannya untuk menghindari tabrakan. Hingga kini belum diketahui pasti siapa identitas pengemudi mobil tersebut dan apa motifnya. Petugas di lapangan masih melakukan pengejaran dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku yang membawa mobil yang putar balik tersebut. Polisi yang telah memiliki rekaman video telah menelusuri identitas kendaraan tersebut melalui data transaksi tol dan kamera CCTV. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Aksi pengeroyokan berujung perampokan oleh dua pria yang berpura-pura menjadi penumpang terhadap seorang sopir taksi online di Jalan Baji ATK Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Kedua pelaku menganiaya sopir dan berusaha merampas telepon seluler milik korban sebelum korban keluar dari kendaraan berlari menyelamatkan diri. Namun kedua pelaku terus mengejar dan kembali menganiaya korban berkali-kali di tepi jalan, hingga berhasil menggasak incarannya telepon seluler milik seorang sopir taksi online. Usai penyelidikan, tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan mengidentifikasi salah satu terduga pelaku berinisial AP. Pelaku ditangkap saat sedang berada di tempat persembunyiannya di kawasan Panakukang. Pelaku mengaku hasil penjualan telepon seluler digunakan pelaku untuk berpesta minuman keras dan narkoba. Sampai di perjalanan mengantar ke arah bandara, terduga pelaku menghentikan taksi online tersebut dan langsung menganiaya terduga korban. Nah, setelah itu korban mengakibatkan luka memar di bagian kepala dan lebam di beberapa bagian di pipi kanan dan kiri.
Ini pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Mamajang, sementara polisi masih mengejar satu orang pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Udah. Videokan bere. Ini videokan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek seorang ibu rumah tangga terduga bandar narkoba di rumahnya di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat hendak ditangkap, terduga pelaku sempat melarikan diri ke belakang rumahnya dan sempat berusaha untuk membuang barang bukti narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam toples seberat 97,32 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku berpura-pura pingsan dan mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga pun melakukan penolakan dan perlawanan saat petugas hendak membawa pelaku ke puskesmas terdekat. Dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha untuk melindungi, ya tidak memberikan akses untuk tersangka dibawa. Terduga pelaku berhasil melarikan diri lantaran petugas mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap ibu rumah tangga tersebut dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Petugas lapas mengamankan seorang perempuan yang tengah hamil karena berusaha menyelundupkan narkoba ke dalam lapas Bancu, Bandung, Jawa Barat. Karena dalam kondisi hamil, pelaku tidak diperiksa melalui X-ray dan body scanner, namun pemeriksaan secara manual. Dari pemeriksaan ini, petugas menemukan 8 paket sabu dan 20 butir obat keras yang disembunyikan di dalam bagian vital pelaku. Pelaku hendak mengunjungi warga binaan lapas berinisial MS yang merupakan narapidana kasus pencurian. Karena yang bersangkutan hamil besar, maka tidak dilakukan pemeriksaan lewat X-ray, lewat body scanner. Makanya kita melakukan pemeriksaan secara manual. Ditemukanlah bungkusan di sekitar payudara. Untuk memastikan dan membongkar sindikat peredaran narkoba di dalam lapas, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailan, iNews melaporkan. Operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah membuahkan hasil. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga Martin Carreras Fernando, warga negara asing asal Spanyol sekaligus pelatih klub sepak bola Valencia Femenino B. Jenazah ditemukan mengapung di perairan Taman Nasional Komodo, tepatnya di antara Pulau Serai dan Pulau Rinca. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan selanjutnya dibawa ke RSUD Komodo untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah memperpanjang operasi SAR selama 3 hari setelah tahap pencarian awal 7 hari belum membuahkan hasil maksimal. Ada mengambang di perairan di perairan Rica kurang lebih sekitar 1 nautical mile. Dalam kondisi meninggal oleh kapal KPJ 2007. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025 saat berlayar dari Pulau Kambing menuju Pulau Komodo, tepatnya di perairan Selat Padar. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tim liputan iNews melaporkan.